dasar demokrasi adalah mengatur seni mengambil kekuasaan dan mengelolanya. Hanya untuk itu. Jadi masyarakat tidak diatur di dalam demokrasi bagaimana caranya mengkritik kebijakan, nggak ada aturannya. Kita negara yang multi etnis, pasti berbeda juga cara menyikapi suatu hal dengan orang Jawa, dengan orang Batak, orang Manado dan lain-lain. Nah itu sebabnya kenapa tidak ada aturan mengkritik. Karena mengkritik itu ekspresi. Contoh misalnya orang yang tidak suka dengan kebijakan mengkritik. Di Indonesia ada juga Sondang Huta Galung membakar diri di depan istana. Apakah itu etis? Ya nggak tahu. Orang dia yang merasakan kebijakannya itu. Saya mengkritik karena saya basisnya sastra, saya mengkritik dengan syair, dengan puisi. Ada Negeri Paradeblah, ada Istana Iblis dan lain-lain. Ya nggak ada masalah, emang kenapa? Ada juga yang protes misalnya yang berlatar belakang kekuatan bersenjata, dia protes dengan bersenjata. Kalau dia tidak suka dengan kebijakannya, apakah itu etis atau tidak kan bukan urusan penguasa. Penguasa yang diatur dalam demokrasi itu bagaimana mengambil kekuasaan dan mengelolanya. Jadi ini kita kembali belajar soal demokrasi. Saya penyair, mendapat tugas dari John F. Kennedy. Katanya kalau politik kotor, puisi penyair yang harus membersihkannya. Itulah sebabnya kemudian kita berpolitik, dan kalau penyair sudah turun berarti politik memang sudah benar-benar kotor. Dan penyair ini, Bung Erik dan saudara sekalian, ini profesi yang menurut saya paling membanggakan. Karena hanya profesi penyair yang dapat kemuliaan menjadi judul dalam surat di dalam Al-Quran. Asyuara, surat ke-26. Profesi yang lain nggak ada. Nah, kemudian kenapa Kennedy mengatakan bahwa puisi bisa membersihkan politik? Karena politik itu produk kebudayaan. Demokrasi itu produk kebudayaan. Sedangkan produk kebudayaan tertua adalah sastra. Jadi demokrasi ini produk kebudayaan. Sebagai produk kebudayaan ini, dia akan terus berinteraksi dengan masyarakat, akan terus menyempurnakan diri. Seperti misalnya handphone, kendaraan, itu produk kebudayaan, kemudian dapat penyempurnaan. Jadi demokrasi itu kalau kita lihat, saya itu termasuk fundamentalis demokratis, masuk ke akarnya. Jadi demokrasi sekarang ini kan perkembangan dari demokrasi yang dikembangkan berabad-abad sebelum Masehi oleh Socrates, kemudian dikembangkan oleh Plato, kemudian dikembangkan lagi dapat pengayaan lagi dari Montesquieu, John Locke, Thomas Hobbes dan lain-lain. Kemudian menjadi penyempurnaan. Apa bedanya produk kebudayaan dengan yang bukan kebudayaan? Kalau produk kebudayaan itu adalah kemudian menjadi kebiasaan kita untuk meningkatkan harkat martabat kemanusiaan. Jadi kalau korupsi dianggap budaya itu salah, enggak benar, karena tidak meningkatkan harkat kebudayaan, martabat. Jadi yang disebut budaya itu adalah kegiatan manusia yang untuk meningkatkan harkat
martabat kemanusiaannya. Itulah sebabnya demokrasi terus juga bertumbuh, berkembang. Yang di masa lalu ketika Montesquieu abad 17 itu menciptakan trias politika, kemudian berubah lagi. Sekarang ini sudah tidak menjadi trias politika, karena yang dibayangkan oleh di ilmuwan termasuk Bivitri ini kan trias politika, legislatif, yudikatif, eksekutif. Faktanya hari ini ketiga kelompok ini dari partai politik yang sama, dari kekuatan politik yang sama, jadi tidak mungkin saling kontrol, ibunya sama. Nah memang demokrasi yang modern ini berkembang tetap trias politika, tetapi terdiri dari negara, pasar, dan civil society. Jadi selalu bertiga itu. Nah biasanya pasar itu, oligarki itu menekan negara, mengontrol negara. Jadi nanti oligarki dan negara mengontrol masyarakat sipil. Civil society itu termasuk kampus, pers, teman-teman. Nah, sialnya itu juga sudah dimakan oleh oligarki. Nah itu sebabnya ketika Pak Gatot dan teman-teman membuat koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini, kan dasarnya adalah meningkatkan kembali harkat martabat kemanusiaan bangsa Indonesia. Karena salah satu untuk meningkatkan martabat ini kan dalam demokrasi, ketika civil society kemudian juga mati, kemudian kami ini mencoba menghidupkan kembali harkat martabat civil society agar tumbuh kembali mengontrol kekuasaan. Karena di dalam demokrasi itu kekuasaan itu kan, politik itu seni. Karena itu hampir semua kegiatan kesenian itu sumbernya adalah dari politik. Kita ingat misalnya kerajaan-kerajaan di masa lalu, pusat tata nilai, pusat kegiatan kesenian itu pasti ada di istana. Pusat tata nilai mengajarkan segala macam itu di istana. Masyarakat yang egaliter itu. Dan kemudian seni membuat undang-undang ini kan diciptakan dalam demokrasi juga. Kenapa hukum di negara demokrasi, hukum itu menjadi penting untuk ditaati? Karena prosesnya itu proses yang meningkatkan harkat kemanusiaannya. Dibicarakan bersama dulu. Ada hearing, ada yang stakeholder yang bersangkutan diajak bicara dulu, sehingga semua muncul ada kesepakatan. Nah kalau kesepakatan bersama itu kemudian ada yang tidak suka, berarti yang salah mereka. Nah kalau kita melihat undang-undang, karena itu undang-undang itu harus terus direview, cocok enggak dengan iklimnya, dengan perkembangan zamannya, sebagaimana juga teknologi yang lain-lain. Oleh sebab itu hukum itu kan selalu mendapat adendum, selalu proses. Contoh misalnya dulu itu orang berciuman melanggar hukum, tapi kan perkembangan kebudayaan kemudian menjadi bebas. Orang bikin film pakai rok mini itu disensor, tapi kemudian zaman kan terus berubah. Nah demokrasi mengatur hal itu. Jadi dasar demokrasi adalah mengatur seni mengambil kekuasaan dan mengelolanya. Hanya untuk itu. Jadi masyarakat tidak diatur di dalam demokrasi bagaimana caranya mengkritik kebijakan, nggak ada aturannya. Macam-macam. Oleh sebab itu kita negara yang multi etnis pasti berbeda juga cara menyikapi suatu hal dengan orang Jawa, dengan orang Batak, orang Manado dan lain-lain. Nah itu sebabnya kenapa tidak ada aturan mengkritik. Karena mengkritik itu ekspresi. Contoh misalnya orang yang tidak suka dengan kebijakan mengkritik, di Indonesia ada juga. Sondang Huta Galung membakar diri di depan istana. Apakah itu etis? Ya nggak tahu. Orang dia yang merasakan kebijakannya itu. Jadi ada juga dengan dulu di zaman PKI saya masih ingat-ingat dikit lah. Ada cara menghina karena dia nggak suka sama Islam sih. Dan ada pawel di depan masjid, dia nunggingin masjid. Ya itu ekspresi mereka. Jadi ekspresi mengkritik itu tergantung dari wawasannya dia. Kalau yang wawasannya keagamaan, pasti dia akan kutip ayat-ayat, pasti akan ingat cerita Firaun, diangkat ini kayak Firaun nih. Kalau cerita sastra, pasti akan dia menulis teringat dengan cerita sastra. Contoh misalnya sekarang ini di Indonesia, kalau ada orang yang dianggap tidak sopan kepada orang tuanya, tidak hormat kepada orang tuanya, pasti akan disebut lu dasar malin kundang. Kan ekspresinya macam-macam. Jadi tergantung wawasan budayanya. Saya mengkritik karena saya basisnya sastra, saya mengkritik dengan syair, dengan puisi. Ada Negeri Para Debrah, ada Istana Iblis dan lain-lain. Ya nggak ada masalah, emang kenapa? Ada juga yang protes misalnya yang berlatar belakang kekuatan bersenjata, dia protes dengan bersenjata. Kalau dia tidak suka dengan kebijakannya, apakah itu etis atau tidak kan bukan urusan penguasa. Penguasa yang diatur dalam demokrasi itu bagaimana mengambil kekuasaan dan mengelolanya. Tata kelolanya kan begitu. Ya. Jadi tempo hari kan Bivitri juga menyampaikan di sini juga, saya masih ingat, saya catat betul.
bahwa disebut negara hukum itu penguasa pemerintah itu kalau melakukan sesuatu berdasarkan hukum. Jadi bukan kita harus tunduk kepada hukum. Kalian yang berkuasa harus taat kepada hukum. Bagaimana menciptakan aturan itu dengan mekanisme hukum. Contoh misalnya yang kita tentang bersama kemarin itu Omnibus Law. Kan tidak melalui mekanisme demokrasi, tidak santun, tidak melalui tata krama dalam membuat kebijakan. Jadi, Mas Adi 5 menit lagi ya, karena masih ada pembicara yang lain. Baik. Jadi intinya begitu. Saya bilang kalau mengkritik tidak ada aturannya. Yang ada aturannya di dalam demokrasi itu membuat kebijakan dan mengelola kekuasaan. Jadi itu sebabnya sejak lama sebetulnya orang berpolitik itu kan, kenapa orang dulu itu berpolitik itu harus berkesenian, harus di depan kaca belajar pidato, belajar membaca agar artikulasinya dulu kan seniman, politik itu seniman. Nah hari ini berpolitik itu yang penting punya uang, suara dibeli, mengumpulkan orang cukup dengan organ tunggal, dangdutan, jadi nggak ada seninya. Dulu itu semua politisi pasti banyak membaca, karena itu lebih dewasa. Nah kemudian mengenai menyangkut masalah Rocky Gerung, saya bilang ini Rocky Gerung 100% perbedaan pendapat. Rocky Gerung menyatakan pendapatnya dengan kata-kata itu pendapatnya dia dan saya akan bela. Caranya dia menyampaikan ketidaksetujuan dengan kata-katanya itu, so what itu. Nah jadi kalau dalam konteks ini, saya bilang Rocky Gerung itu saya ingat film seri dulu mulai dari komik film Jepang, Rurouni Kenshin, itu ada di Netflix juga. Itu kisah tentang jago pedang Himura Kenshin. Dia dengan katana itu pedang panjang. Dia pekerjaan itu membantai semua orang-orang shogun yang ingin mengembalikan feodalisme. Sementara waktu itu Meiji sudah bersinar 1 tahun 2 tahun untuk menuju zaman baru Jepang yang kemudian menjadi seperti sekarang ini. Nah jadi kalau Himura Kenshin dengan katana pedang panjang, Rocky Gerung dengan kata-kata menyikat semua orang-orang yang anti perubahan, yang tidak ingin Indonesia masuk ke era terang. Nah jadi memang menarik kalau di Jepang pakai katana, di sini kan dengan kata-kata terus kenapa? Nah kemudian mengenai masalah kemudian menimbulkan kerusuhan, keonaran. Saya ingat jadi begini, dulu kan saya pernah di kekuasaan juga dengan Gus Dur, banyak dikritik juga. Banyak dikritik Gus Dur itu punya pendukung jutaan, beberapa ribu diantaranya siap mati, tapi tidak pernah ada pengikutnya dia yang mempersekusi pengkritiknya, karena ini bagian dari budaya, ini penting. Nah ketika Gus Dur bilang ini nggak ada masalah dan dia juga jelasin juga kepada pendukungnya, jangan macam-macam, biarin aja. Nah jadi kalau sekarang ini Presiden Widodo merasa tidak masalah dengan kritiknya Rocky Gerung, ya hentikan dong persekusi-persekusi itu, jangan biarkan. Karena kalau ini tidak dihentikan, maka dianggap dengan pembiaran ini kan berarti dia menyuruh juga, mendiamkan itu. Jadi harusnya kalau dia memang tidak suka dengan persekusi itu, tidak sesuai dengan kegiatan itu, dia tarik, dia bilang kepada polisi karena belum menjadi masalah hukum untuk hentikan semua proses tentang Rocky Gerung, bisa lakukan itu. Nah jadi tapi kalau memang Presiden Widodo merasa sakit hati, menurut saya daripada mengorbankan konflik sosial di masyarakat, lebih baik dia lapor aja ke kantor polisi bahwa dia merasa terhina, sehingga dengan demikian kita tetap tercipta harmonisasi di dalam kehidupan masyarakat kita. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan bisa sampai kepada Presiden Widodo, kalau Bapak memang tidak ada masalah dengan apa yang diucapkan oleh Rocky Gerung, karena ini 100% perbedaan pendapat, hentikan masyarakat yang mempersekusi Rocky Gerung, yang melapor-laporkan ke kantor polisi, dan perintahkan Kapolri untuk tidak memproses, karena sebelum menjadi delik hukum itu Presiden punya kewenangan untuk mengingatkan itu.